Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Ummahat ya, Jamaah Ansarus Syariah Mudiriyah Malang ya, Majmu'ah Malang lebih wabil khusus bisa ta'lim ya, untuk bersama-sama kita thalabul ilmi, menuntut ilmu seperti itu, karena menuntut ilmu ini adalah bagian dari perintah agama ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, utlubul ilma faridatul ala kulli muslimin ya, wajib bagi seorang muslim itu senantiasa menuntut ilmu ya, karena itu menjadi bekal terbaiknya gitu ya, minal mahdi ila lahdi, itu dari buayan sampai yang lah. Dan bahkan ada perkataan itu ya, utlubul ilma walau bisin, itu ya, menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, walaupun negeri Cina seperti ini kondisinya ya, dengan ini masih kan ya, apa namanya, wabah ya yang ada di sekitar kita. Alam bisawab. Kemudian Pak Ummahat rahimakumullah, yang berikut salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita haturkan kepada beliau menjadi amalan yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari ini saya akan mengangkat tema tentang Al-Quran seperti itu, tapi nanti ada selipan tentang 40 hadis parenting gitu ya. Jadi untuk awalan saya mencoba nanti akan men-share ya slide. Beberapa bulan yang lalu ya sempat ada kajian tentang sains the Quran. Nah, hari ini kita akan mencoba salah satu bagian sains di Al-Quran, yaitu bagian apa? Bagian namanya Quranic immunity, atau membangun imunitas tubuh melalui interaksi dengan Al-Quran. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang memberikan testimoni, sudah banyak yang kemudian merasakan keberkahan dari Al-Quran. Masya Allah ya. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat familiar ya, Mahat mungkin sudah hafal ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya sebagai syifa, sebagai obat penawar ya, penyembuh bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Kalau Ibnu Qayyim ya itu menyampaikan sakitnya tidak harus sakit fisik ya, artinya segala penyakit baik itu fisik ya, jasmani maksudnya, maupun ruhani. Jadi subhanallah ya, kesembuhan berangkat dari Al-Quran. Nah, secara ilmiah nanti teman-teman akan bisa, para umat akan bisa melihat bagaimana riset itu ya, bagaimana kemudian sains mencatat ini. Terakhir perlu kita ingat kembali ketika orang Jepang menemukan tentang misteri ya atau puasa. Ya, bagaimana puasa itu mereka kaji ya, yang itu berangkat salah satunya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan. Dan ini perintah dari Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, untuk berpuasa di Ramadan. Dan Nabi menyampaikan ya, sumu tahu, berpuasalah supaya kalian sehat. Dan ini kita sudah masuk ya arba'atu ashhurun ya, apa namanya, di antara 10 hari bulan Dzulhijjah ya, yang kita disunnahkan ya, sangat dianjurkan itu ya untuk berpuasa atau memperbanyak amalan amal-amal solih ya. Di antaranya beberapa ulama menyebutkan kalau Ramadan 10 hari terakhir itu ada kemuliaannya di malam hari. Kalau di bulan Dzulhijjah seperti sekarang ya, apa namanya, mau Idul Adha gitu ya, 10 hari pertama itu yang mulia adalah di bagian siangnya atau puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang pertama kita akan mencoba mengkaji tentang Quranic immunity ya. Ini kajiannya cukup panjang gitu ya, sampai kami mencoba membuat kelas 40 hari. Karena banyak temuan-temuan ya, berupa jurnal gitu ya, hasil riset gitu ya, yang menyebutkan bahkan sampai dengan belakangan ini ya,
dari ada Sulawesi Tenggara itu kan di rumah sakit umum daerah itu ya ditemukan beberapa pasien gitu ya, ternyata yang cepat sembuh itu yang ketika interaksi dengan Al-Qur'annya itu lebih banyak ya, atau sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya juga ditegakkan. Nah, baik, saya akan men-share ini untuk materi yang awal. Oke, sudah tampil? Khalas Ustaz. Khalas ya. The Quran is rebuilding the immune system of the body. Al-Quran membangun kembali sistem imunitas dalam tubuh. Subhanallah. The immune system of the body is also program. Jadi ya para ummahat, ya, kalau kita sering dengar gitu ya, atau kita sering, mohon izin saya mute dulu ya. Nah, jadi sistem imun ya yang ada di dalam tubuh kita ya, mungkin sempat dengar gitu ya kampanye atau berita-berita gitu kan, ayo imunnya ditingkatkan gitu ya, ayo supaya sehat, imunnya dikuatkan gitu ya. Nah, itu adalah yang dimaksud adalah sistem imun. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya, tapi dia merupakan satu sistem atau program di dalam tubuh manusia. The immune system of the body is also a program. Jadi dia sebuah program. Therefore, when the virus enters the cell, it will affect the system and cause damage. Jadi gini, ketika ada virus, bakteri itu ya, atau kalau anak-anak kita mungkin mengenalnya kuman gitu ya istilahnya itu ya, yang masuk ke dalam tubuh manusia gitu ya, terutama karena sekarang sedang wabah virus ini ya, virus masuk gitu ya, itu yang diserang adalah bagian sel ya, atau sistem tubuh yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi sebuah sistem yang diserang ya, ibaratnya itu dia tidak menyerang satu organ saja, tidak, tapi sistemnya yang dipengaruhi. Nah, maka ketika ya seorang mukmin, seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran, nanti kita akan lihat ya, itu Masya Allah, kan dia punya ya satu keimanan gitu ya, rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam di situ ada apa? Dalam rukun Islam ada 5, yaitu apa? Apa yang berkaitan dengan kesehatan ini yang kita bahas tentang Al-Quran ini? Bagian apa? Rukun Islam ada 5, yakni apa? Di antaranya kaitannya dengan sholat. Dan di dalam sholat itu la sholata illa bi fatihatil Quran itu ya, tilawatil Quran atau qiraatil Quran, itu saya agak lupa itu. Jadi tidak ada sholat atau sholatnya tidak sah kecuali membaca surat Al-Fatihah. Ya, maksudnya adalah bagian dari Al-Quran, bahkan dia pembuka Al-Quran. Nah, sehingga ketika seorang muslim ya kemudian dia berinteraksi dengan Al-Quran, tentu kan itu ini bagian dari akar seorang muslim. Pun demikian seorang mukmin gitu kan, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, bagaimana kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau ini manusia yang belum beriman, belum masuk Islam? Subhanallah. Ternyata masih saja Allah dengan kasih sayangnya memberikan keberkahan karena Al-Quran. Nanti kita akan lihat ya. Lanjut. When we read certain ayat verses ya of the Quran ya. Jadi ketika kita membaca tadi ya, berinteraksi bahkan menghafal, Masya Allah ya. Ada yang anak-anak kita sudah hafal 1 juz, 2 juz dan seterusnya, Masya Allah, itu keberkahan ya. Membaca, mendekati, berinteraksi dengan Al-Quran, mengkaji ya, the sound that enters the body cell. Nah, disinilah ya, kalau ummahat ingat ya, konsep takdir dan doa itu kan berperan.
takdir yang dituliskan oleh Allah itu kan diturunkan dari langit ke bumi untuk ke kita. Tapi ulama sangat menekankan, menganjurkan, Nabi pun demikian, perbanyaklah doa. Karena doa itu diangkat dari bumi menuju langit dan dia pertemuan. Siapa yang kuat maka dia akan menang gitu ya. Kalau doa kita kenceng, kalau pengharapan kita kepada Allah itu kuat gitu ya, husnuzonnya ditingkatkan, itu maka dia naik. Ya, maka Allah la haula wala quwata illa billah. Allah yang menentukannya. Nah, pun sama ini, ketika virus itu masuk ke dalam sel tubuh manusia, ya, kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengkajinya, itu dia berperan. Enters the body cell, masuk dia ke dalam sel. Apa yang terjadi? Reprograms the immune system by the power of the information. Nah, berarti sangat bagus tuh kalau kita berinteraksi sama Al-Quran sambil dilihat artinya. Kalau yang sudah ahli, ya ustaz, masya Allah, membacakan bisa langsung gitu ya. Misalkan Ija al-fasikun misalkan itu ya. Kalau datang kepada kalian orang-orang fasik, nah itu langsung karena dia sudah memahami. Kalau misalkan bagi kita yang belajar itu kan, ayo kita cari yang terjemah kata boleh, terjemah ayat boleh. Supaya apa ini tadi? Ya, the power of the information carried inside the Quranic voice. Jadi suara tilawah Al-Quran itu masuk ke dalam sel itu lebih-lebih kalau kita sambil menghayati, mentadaburi, Masya Allah. Contoh misalnya, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir, kalian itu nggak punya kemampuan apa-apa di hadapan Allah. Ya, wallahu ghaniyul hamid. Dan Allah itu dia itu maha kaya dan dia maha terpuji. Nah, kalau kita udah paham, langsung kita ingat, Masya Allah ya, ini kayak gini ya di sekitar kita itu kan, Masya Allah itu kan. Ya, Masya Allah, ini subhanallah ya fitnahnya itu ya. Ada yang sebagian ini kayaknya memang program gitu ya dari musuh-musuh Allah. Nah, tapi tetap kita harus berlindung kepada Allah karena ini hal yang Masya Allah ya, ujian bagi orang-orang beriman. Ya. Maka kemudian ketika Al-Quran itu masuk, suaranya tadi, tilawahnya, dan kemudian terjemahnya atau artinya masuk ke dalam pikiran kita, and becomes more capable to recognize the illness and destroys it. Jadi dia bertarung, menghancurkan. Ya, apa tadi? Virus yang masuk tadi. Karena apa? Karena itu kan juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi kita nggak perlu takut sebetulnya. Kenapa? Karena kita cuma la ilaha illallah, la mu'dhama illallah, ya, la khaliqa illallah. Ya, kemarin ini sampai 3 kali ya, mohon izin, mohon maaf sampai pindah 3 kali. Yang pertama mau di rumah kami gitu ya. Kebetulan perumahan masih ditutup sementara gitu. Jadi kita coba waktulah kami kan memang baru pindah gitu ya. Yang kedua di Oma kampus gitu kan. Ya, saya belum tahu kondisi real di Oma kampus seperti apa, apakah sama dengan perumahan kami gitu ya. Makanya kemarin kalau lihat di siarannya kan gitu ya, rumah makan misalkan ada makan di tempat itu langsung di meja kursinya langsung diangkut seperti itu. Nah, saya khawatir mungkin kan sekitar kita gitu ya, mungkin kita alhamdulillah tidak apa-apa, tapi mungkin sekitar kita ada yang mungkin kurang setuju dan sebagainya karena kita kumpul-kumpul. Nah, untuk menjaga itu mohon izin, makanya saya bilang ke istri pakai Zoom aja. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin membacakan untuk menyemangati ya. Jadi ada satu hadis, ini panjang sekali hadisnya ya tentang man nafsaka an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafsahallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Nah, terus sampai lanjut ya. Kemudian di tengah-tengah ini baru bunyinya menyemangati kita. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Nah, sekarang nih ya, kita memang tidak berkumpul di masjid, tidak berkumpul di musola, tapi mudah-mudahan ini bagian dari rumah-rumah Allah. Maksudnya seperti apa? Karena di rumah kita mungkin kan ada tempat kita untuk sholat, ada tempat kita untuk taklim bersama dengan keluarga. Ya, mudah-mudahan disebut sebagai min buyutillah yatluna kitaballah. Dan di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum. Ya, melakukan tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran ya.
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah, jadi ada 4 hal ya yang menyemangati kita. Oh, pakai Zoom nih, mungkin kan ada sebagian, aduh nggak enak atau seperti apa, nggak bisa silaturahim, ya mohon izin, saya mohon maaf gitu ya. Tapi ayo kita perbesar gitu ya, untuk kita minta kepada Allah 4 fadilah keutamaan ketika kita taklim. Yaitu apa? Kalau di dalamnya apalagi dilakukan tadarus Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah. Insya Allah mudah-mudahan kita dikaruniakan Allah ketenangan di dalam keluarga kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah dilimpahkan untuk kita. Wa hafathumul malaika, malaikat senantiasa melindungi kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, malaikat senantiasa menyebut nama-nama kita, nama-nama keluarga kita ya di sisi Allah, ya di sisi wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi Allah menyebut kita di malaikat yang mulia. Ya, Masya Allah ya. Jadi selain malaikat sendiri mendoakan, Allah pun senang gitu ya terhadap orang-orang yang melakukan tadarus Al-Quran. Nah, maka ini kita lanjutkan ya. That's how the healing by the Quran happens. Jadi inilah yang terjadi, fakta itu. Bagaimana terjadi satu penyembuhan, satu terapi, satu pengobatan ya melalui Al-Quran. Jadi dia menyerang tadi virusnya, ya menggeser lah ibaratnya. Kalau ada yang pernah ikut kajian tentang probiotik gitu ya, Ustazah Nurul, itu beliau sangat intens pun seperti itu. Ada bakteri baik, ada bakteri buruk gitu ya, didesak dia untuk pergi gitu ya. Sama ya. Mereka juga hidup ya. Maka kemudian ketika Al-Quran masuk suara-suara dalam tubuh kita, ya dia mendorong untuk keluar kembali. Ibaratnya kalau katakanlah drops, tapi cepat dia pulih karena sel-sel yang baru terbentuk kembali. Nah, sekarang saya ganti filenya ya. Kita masuk ke dalam fakta ilmiah. Sudah tampil? Halo, Ustaz, tampil. Baik. Al-Quran dan imunitas tubuh ya. Suaranya sudah masuk? Masuk, Ustaz. Ya, sambil kita dengarkan ya. Tidak apa-apa. Jadi Ummahat rahimakumullah ya, Al-Quran dan imunitas tubuh. Jadi kita tadi sudah membahas awal tentang wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, sebagai obat, penawar, penyembuh gitu ya, dan imunitas tubuh. Nah, sekarang kita masuk nih lebih dalam tentang imunitas tubuh. Ya, bagaimana tubuh manusia bekerja tadi menjadi satu sistem. Ya. Nah, ini mungkin nasib-nasib seperti ini gitu ya, atau tilawah Quran di rumah kita gitu kan. Ini yang membuat kita semakin tenang gitu ya. Kok bisa? Nah, ini kita lihat. Ya, ini untuk pengantarnya dulu ya. Ini wabah ini masih berlangsung sampai dengan sekarang, bahkan PPKM gitu ya. Masya Allah gitu ya. Tiba-tiba saja kan gitu ya. Udah semangat mungkin beberapa dari ummahat gitu ya. Udah masuk offline ini ya. Mungkin di Tapas, mungkin di STQ gitu ya. Atau di sekolah-sekolah gitu ya. Ustazah gitu ya kan. Tapi kemudian tiba-tiba ada PPKM gitu ya. Terus ditunda lagi gitu ya. Jadi ini masih berlangsung. Nah, ikhtiar ya yang ada sekarang kan macam-macam ya. Ada yang bagi probiotik, ya itu bagian dari ikhtiar kalau boleh disebut dunia gitu ya, atau ikhtiar dunia kita gitu ya. Ada ikhtiar ukhrawi ini ya, yang terkadang ini yang menjadi lebih utama kalau dalam konsep keberhasilan itu ya. Satu literatur itu menyebutkan the God factor ya, atau the God factor itu, atau faktor Tuhan istilahnya Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi faktor yang utama atau X factor. Kenapa? Terkadang itu nggak masuk akal gitu ya. Makanya tetap ikhtiar ini sebagai bentuk ibadah, kita mencari nilai pahalanya. Yaitu apa? Ya, makanan ya yang halal, yang thayyib gitu ya. Kemudian vitamin ya dan sebagainya gitu ya. Berjemur ya, olahraga gitu ya. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke Al-Qurannya. Al-Quran bisa nggak sih meningkatkan imunitas tubuh?
Bisa nggak sih dia itu meningkatkan imunitas tubuh? Terus kalau bisa, mengapa ya bisa meningkatkan imunitas tubuh? Nah, kita akan lihat. Dalam suatu konferensi kedokteran di Kairo di Mesir, Dr. Ahmad Al-Qadi menyatakan bahwa mendengar atau membaca Al-Quran mampu menimbulkan ketenangan jiwa. Oke, para ummahat ya, diingat ada satu ayat yang menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Dan kita ingat kembali, sebaik-baik zikir adalah tilawah Al-Quran. Ya, ada ulama menyebutkan seperti itu karena salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Itu. Dan subhanallah, kalau orang-orang beriman, fa inna zikra, sesungguhnya peringatan zikir itu sangat bermanfaat, tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat untuk orang-orang beriman. Maka subhanallah, nanti boleh saya akan tampilkan beberapa testimoni yang masuk ke kami. Ya, salah satunya ini, kalau ini diambil dari sebuah riset gitu ya, riset kecil-kecilan gitu ya. Saya ambil datanya itu gitu ya. Kalau yang kami kebetulan menemani ya teman gitu ya atau sahabat gitu ya, yang di Malang, yang di luar Malang, mereka pun testimoni hampir sama. Ya, semakin tenang, semakin cepat pulih gitu ya kalau kemudian sakit. Ya, karena Al-Quran mampu menimbulkan ketenangan jiwa. Kondisi ini menyebabkan peningkatan daya imunitas tubuh melawan serangan penyakit. Jadi ibaratnya ya, analoginya seperti ini. Ketika kita panik, bingung ya, atau kita sakit gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya terjadi self healing di dalam kedokteran itu. Secara otomatis tubuh kita ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kesempurnaan yang Allah berikan, kasih sayangnya Allah, itu dia bisa sembuh sendiri. Makanya kalau kita batuk, kita pilek, itu ada recovery-nya, mungkin 3 hari, 5 hari, seminggu gitu ya. Biarin aja gitu ya, makan yang itu nanti dia sembuh. Nah, bagaimana supaya lebih cepat? Tenang, jiwanya harus tenang, perbanyak zikir atau membaca Al-Quran. Kenapa? Akhirnya kan dia fokus. Seperti anak kita ketika praktek itu menggunakan lup atau kaca pembesar, ada sinar matahari, dia fokus, kertas itu sampai terbakar. Itulah tubuh kita. Jadi pikiran dan perasaan kita jangan biarkan dia terpecah fokusnya. Melihat berita kayak gini, waduh ngeri. Melihat berita tetangga apa, oh macam-macam lah. Akhirnya nggak fokus dia. Ketika dia fokus, subhanallah, baca Al-Quran, ya Allahu yarham, Syekh Ali Jabir bilang, ya, sebanyak apa sih pertolongan Allah itu? Pertolongan Allah sebanyak bacaan Quran yang kita baca. Subhanallah. Fokus makin cepat. Ahli penyakit jantung dan di lembaga pendidikan dan penelitian kedokteran Islam di Amerika itu, jadi Dr. Ahmad Al-Qadi ini, kalau di Indonesia ada namanya Dr. Taruna Ikram, ya, itu sudah profesor di Amerika juga tugasnya, sama seperti Dr. Ahmad Al-Qadi, sama menyebutkan. Jadi ya, kalau Dr. Taruna Ikram yang orang Indonesia tadi bilang, manusia ini sering sekali ya pikiran dan perasaan itu yang mendominasi di dalam kehidupannya. Pikiran dari otak ini ya, dan perasaan. Itulah kumpulan keduanya yang menjadi dzon atau prasangka. Bahkan di dalam hadits qudsi kita udah diingatkan. Ya, ana inda donni abdi bi, aku sesuai dengan perasaan hambaku. Berarti prasangka yang itu timbul dari pikiran dan perasaan harus baik husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini menjadi haknya Allah. Allahu 'alal ibad tauhidullah, untuk mentauhidkan Allah. Nah, kita kembali ke Dr. Ahmad Al-Qadi ya, yang beliau bertugas di Amerika ini ya. Menyampaikan hal tersebut dari suatu riset. Nah, ini risetnya, ayo kita lihat. 210 pasien secara sukarela selama 48 kali pengobatan dibarengi dengan pembacaan Al-Quran atau mendengarkannya. Ya. Kemarin kita ada diskusi seperti itu ya. Kurang lebihnya gini, 210 itu dibagi 2. Ya, katakanlah 105, 105. Yang satu didengerin bahasa Arab juga, tapi bukan Al-Quran. Ya, katakanlah hiwar gitu ya, percakapan Arab gitu ya. Yang satu lagi Al-Quran disetelin. Hasilnya 77% dari sampel acak yang terdiri dari muslim dan non-muslim. Ya, besar banget, lebih dari 50%.
Ya, sampel acak tadi itu ya, kalau tadi kan dibagi gitu ya. Ternyata yang dibacaan Al-Qur'an itu yang efektif. Nah, ini dari 210 tadi itu ya dibacain kayak gitu ya, ada non muslim dan muslim gitu ya. Nggak apa namanya dikasih terapi Al-Qur'an tadi menampakkan adanya gejala pengenduran syaraf. Ya, jadi ada satu alat di dalam kedokteran ya. Alatnya namanya ya, kalau tidak salah itu ECG ya, elektromagnetik ya. Kemudian jadi itu untuk memeriksa tegangan syaraf dan otak. Ya, katakanlah tegangannya berapa gitu ya, nilai angkanya gitu ya. Ya. Kemudian setelah dikasih bacaan Al-Qur'an, itu ketegangannya itu mengalami pengenduran. Kalau sudah kendur, tidak tegang, inilah yang kemudian jiwa itu tenang. Jadi ummahat rahimakumullah, di dalam tubuh kita yang tadi disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kesempurnaan itu di dalam tubuh kita itu ada bagian-bagian, ada unsur-unsurnya. Satu body, tubuh yang kelihatan ini ya, yang kelihatan ada tangan, kaki, mata, mulut, hidung itu, rambut dan seterusnya. Dan ada yang tidak kelihatan atau organ tubuh. Yang kedua, kita juga nggak boleh lupa bahwa kita punya mind, kita punya otak, kita punya brain. Ternyata ini yang mendominasi, yang sering mendominasi manusia. Padahal ada unsur ketiga, jangan lupa, apa itu? Heart ya, atau hati ya. Kemudian unsur yang keempat yang ini penting banget, apa itu? Ruh atau spiritual ya. Kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi kalau udah urusannya ruh, spiritual, nah berarti kaitannya dengan ibadah. Kalau udah waktunya seperti ini, banyak kesulitan, banyak problem, banyak apa, berarti ibadah perlu ditingkatkan, ngadep kepada Allah, terutama dalam keadaan sujud. Masya Allah ya, barakallahu fikum. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ketika jamaah misalkan mengingatkan amal yaumiyah dan seterusnya itu ya, terus melakukan mengecharge gitu ya, maka itu sangat bagus karena langsung ke titik sentralnya, yaitu spiritual. Nah, kebanyakan kan baru di potensi kedua, yaitu brain atau mind, pikiran ya. Sudah yang mulai heart ya, sudah mulai menata hati. Bagaimana? Oh iya, alhamdulillah ya, keluargaku sehat, itu keluarga itu sedang ditimpa sakit, oke aku bantu deh. Nah, itu udah masalah heart ya. Nah, padahal tingkatan yang tinggi ya itu tadi ibadah. Bagaimana tauhid, bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan. Menurut Al-Qadi, berkurangnya ketegangan syaraf ini mampu mengaktifkan dan meningkatkan daya imunitas tubuh dan memperoleh proses kesembuhan pasien. Oke, sedikit lagi, abis ini kita lanjut ke parenting. Karena kita kan gitu ya, karena PPKM, sekolah banyak libur misalkan, nggak jadi sering di rumah gitu ya. Nah, kita terus belajar, saya juga masih belajar ya. Kami sekeluarga juga masih belajar bagaimana sih parenting ya. Kebetulan ada satu rujukan ya, Arba'in hadis Arba'in yang berkaitan dengan parenting. Jadi pengasuhan semuanya tentang 40 hadis pengasuhan. Nah, baik, ini kita lanjutkan ya. Terus sampai di sini ini ya, tadi Al-Qur'an zikir terbaik. Nah, fakta yang saya mau tampilkan lagi ini. Ya, dilampir dari Gatra. Pengakuan orang-orang yang positif itu mengungkapkan bahwa ketika mereka sakit, mendengarkan informasi yang banyak kayak itu ya, ambulan riwa-riwi gitu ya, makin ngeri, itu maka makin parah. Berbeda dengan seorang berinisial J dari Kabupaten Majene yang dilansir di Gatra ya, dari Sulawesi Barat. Ketika dia positif ya, kemudian isolasi ya, kalau sekarang isolasi mandiri katakanlah gitu ya, kalau beliau dulu di RSUD Sulbar, dia semakin membaik cepat banget ya, di swab kemudian negatif dan kemudian boleh pulang. Nah, ketika ditanya, ternyata sebagian itu melakukan pengamatan beliau, kok yang baru masuk kok dia belum negatif, kok ini cepat banget. Nah, baru yang bersangkutan ya, sejumlah staf ya rumah sakit itu ngasih tahu bahwa ibu ini tadi atau inisial J tadi itu rajin sekali mengaji, Masya Allah, dan sholat 5 waktu. Makanya betul Allah Subhanahu wa taala menyemangati kita, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin ya. Atau di ayat yang lain ya, wasta'inu bisabri wassalah wa astaghfirullah innallaha ma'as sabirin gitu ya. Jadi sholat ya, meminta kita di dalam sholat itu ada ciri orang-orang yang khusyuk.
Karena kan permintaan ketika kita sujud, ketika kita ruku, gitu kan. Dan itu bagian dari orang-orang yang disebut sebagai sabar gitu ya. Malah dia wudhu, sholat seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini menguatkan kita. Jadi rajin mengaji, sholat, lalu dia cepat pulih. Nah, yang terakhir, lakukan pola hidup sehat dan membersamai Al-Quran dengan membacanya setiap hari, memahami kandungan ayat-ayatnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu ada ini padahal ulama ya kami sebutnya ulama gitu karena termasuk syekh gitu ya, artinya termasuk ya orang yang sudah makomnya bagus lah gitu ya. Itu masih istilahnya perlu diskusi gitu ya kan. Masa sih cuma Al-Quran aja gitu, jadi pengaruhnya demikian, subhanallah. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita. Padahal Masya Allah banyak sekali kalau kita kaji itu ya. Al-Quran ini Masya Allah. Kadang hal-hal yang nggak masuk di dalam akal kita. Ada orang kemarin ya di dalam satu buku namanya Magnet Rezeki. Pakai metode ini ya, begitu banyak numpuk, dia langsung wudhu, sholat, lalu sebelum baca Al-Quran bilang, ya Allah, izinkanlah aku membuka Al-Quran dan aku menemukan jawaban itu di dalam Al-Quran. Apa kemudian? Kata dia jawabannya. Dibuka satu ayat ya, kemudian dapat gitu ya. Contohnya ini yang terjadi di Jawa Barat ya. Anaknya hampir usia 5 tahun tidak bisa berbicara ya, artinya komunikasinya kurang baik gitu ya. Kemudian dia pakai satu ayat aja di Al-Quran, bunyinya kayak gini, salamun qaulan birrahim, diulang terus bahkan sampai dihafalkan. Dilakukan dengan jempol kanan dieluskan atau diikhtiarkan, lidahnya anaknya dikeluarkan kemudian diusap. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Penawar dia. 1 bulan lebih apa yang terjadi sekarang udah bisa ngaji huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Terus dan seperti itu udah bisa komunikasi, luar biasa. Senangnya minta ampun, dan itu akhirnya membuat yakin bahwa Al-Quran ini sumber inspirasi, sumber untuk kita sehat, sumber segala kehidupan ya, untuk kita bisa hidup dengan baik ini Al-Quran. Subhanallah ya, ini yang terakhir ya. Mohon izin saya ganti slide ya, untuk habis ini baru kalau ada tanya jawab ya. Oke, sedikit lagi, mungkin 10-15 menit. Nah, ini salah satu rujukan yang kami pakai ya, Al-Arba'una Al-Jiyad fi At-Tarbiyatil Auladi. 40 hadis pilihan seputar pendidikan anak. Nah, karena interaksi kita kan mungkin lebih banyak ini nanti dengan anak-anak ya. Masukan buat saya, masukan buat kami sekeluarga itu ya. Seperti apa sih Nabi mencontohkan? Ya, An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam Muqaddimah Arba'in An-Nawawi ya. Ini luar biasa ini ya. Jadi hadis arba'in ini boleh beda-beda topik ya, seperti arba'in An-Nawawi itu kan beda-beda topik ya, ada akidah, ada tentang ibadah gitu ya. Nah, wabil khusus sekarang ini adalah 40 hadis tentang parenting. Nah, boleh kita analogikan seperti perkataan Imam Nawawi ini ya. Ya, telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullahu anhum ya. Yang bunyinya, siapa dari umatku yang menghafal 40 hadis tentang urusan agama, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat bersama rombongan
Mohon maaf tadi terputus. Nah, cek suaranya sudah masuk? Sudah masuk, Ustaz. Ampun nggih. Baik, saya mute aja. Sudah. Nah, ini tadi. Kalau di yang lainnya ya, bentar, ini yang pertama ya. Allah membangkitkannya sebagai orang yang faqih, lagi alim. Ya, itu fadilahnya. Yang berikutnya, aku di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya. Jadi Nabi menjadi saksi kalau kita menghafalkan 40 ya. Makanya kalau di misalnya Pondok Al-Furqan itu kan pada ngafal Al-Nawawi, sekarang ditambah lagi itu ya sampai 100 sekian, Masya Allah ya. Ditetapkan baginya berada di dalam rombongan ulama dan dibangkitkan bersama rombongan para syuhada atau mati syahid. Nah, ini menjadi penguat kita nih, penguat buat anak-anak kita, penguat buat ummahat, berarti untuk suami gitu ya, untuk saya juga gitu ya. 40 hadis kalau bisa dihafal gitu kan. Biasanya kan gitu ya, semangat untuk pergi berjuang gitu ya, bahkan meraih syahid gitu ya. Nah, coba ini sebelum ke medan yang sesungguhnya 40 hadis ini. Nah, yang pendek-pendek aja gitu ya. Makanya untuk apa ini? Di antara fadilahnya dibangkitkan bersama rombongan para syuhada yang mati syahid. Berarti ini sudah lolos istilahnya, lolos uji ya, benar-benar yaitu mereka yang syuhada, orang yang mati syahid gitu ya. Bukan yang karena gagah-gagahan gitu ya, karena pengen disebut sebagai pendekar gitu ya dan seterusnya, itu kan itu yang malah kena fitnah gitu ya, kena naudzubillah dari. Nah, baik, kita langsung masuk ke hadisnya. Nah, ini hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Nah, ini ya. Jadi tidaklah anak yang dilahirkan melainkan ia dilahirkan di atas fitrah. Ya, tadi beririsan dengan kajian yang pertama tadi, yaitu apa? Fitrah tauhid, kita bertauhid gitu ya. Dengan apa? Ketika kita lihat di Al-Qur'an, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Al-Qur'an itu sudah menceritakan bahwa fitrah manusia itu bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya sekedar mengenal, bagaimana kemudian mencari ya ma'rifah ya sampai dengan mendekat meminta cintanya Allah ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman, asyaddu hubban lillah, sangat cintanya dia kepada Allah. Ya, alhamdulillah, misalkan kalau suami lagi malas misalkan itu ya, malas sholat duha, malas sholat tahajud, ada istri yang mengingatkan. Pun sebaliknya, kalau misalkan istri misalkan lagi capek tidur diajak pas sholat. Jadi itu memang ini karena kan kita satu keluarga saling mengingatkan seperti itu. Anak-anak juga gitu kan. Bahkan anak mengingatkan orang tua ya, nggak jarang juga saya diingatkan, Bi sudah azan misalkan, ayo ke masjid misalkan, atau anak minta, Masya Allah ya. Ini kita kan sambil belajar terus aja supaya apa? Terbina fitrah ini, fitrah ketauhidan itu, fitrah cinta kepada Allah. Asyaddu hubbalillah, sangat cintanya dia kepada Allah. Nah, mohon izin, ini ada satu doa ya, ini satu doa ya, ini doa Nabi Daud ya, yaitu apa? Berdoa seperti ini, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Jadi kita minta cintanya Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, karuniakan kepada kami hubbaka, cintamu, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, para ulama itu ya, para orang-orang yang alim itu ya, asatid itu kan, mereka kan cinta kepada Allah. Kita minta ya supaya kita juga dapat cintanya orang-orang yang mencintai Allah. Dan yang terakhir, wal amala, dan kita bisa beramal dengan sesuai dengan kemampuan kita, alladzi yuballighuni hubbaka, yang itu bisa menyampaikan kita pada cintanya Allah. Subhanallah. Nah, kita lanjutkan ya. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi ya, kama tuntajul ini ya. Nah, ini kama tuntajul bahimatal jam'ah ya. Jadi kalau seorang anak atau manusia dilahirkan fitrah, lalu kemudian kok ada yang jadi seperti ini, jadi seperti itu ya, ternyata Masya Allah, ini buat kami ini masukan itu ya, auto kritik buat kita semua, orang tuanya ternyata ya, atau agak lebar sedikit berarti lingkungannya
Nah, kita pilihkan gitu kan. Kadang kan ikut temennya, kadang lebih lebih patuh kepada temennya. Berarti kan lingkungan ya menjadikan seperti itu. Makanya kita mesti terus berusaha ikhtiar sambil tadi ya tingkat yang tertinggi atau tadi ya potensi tertinggi kita spiritual. Berarti kalau udah dikasih tahu kok agak ndablek ini, udah ngadu kepada Allah aja. Bahkan ada sahabat yang urusan masalah sendal jepit aja ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti masukan buat saya, buat kita semua. Ya. Jadi orang tua yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, seperti itu yang pertama. Nah, ini masukan buat kita. Demikianlah fitrah, dia menciptakan manusia berada di atas fitrah Allah. Ya, atau ini di dalam Al-Qur'an. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi fitrah Allah itu udah berada di atas fitrahnya, berjalan kayak gitu. Nah, kecuali apa? Kita sendiri manusianya ini yang ngubah. Makanya Allah udah ngasih tahu kita juga, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Tidaklah Allah akan mengubah satu kaum, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau sendiri mengubah dirinya. Ya, pernah tuh istri ngasih masukan kepada kami itu, wah kalau kayak gitu mah itu kalau kembali ke orangnya. Kalau orang yang mau berubah, insya Allah dia bisa berubah. Iya, kadang seperti itu memang. Jadi seseorang itu kalau udah mulai sadar, dia akan berubah. Ya, dia mau dulu, ya kan, untuk kemudian move on atau berubah. Karena fitrahnya itu sebetulnya manusia itu dalam kebaikan, tadi ketauhidan. Ya, seperti itu saya ambilkan mungkin 5 menit lagi ya. Mungkin 2 hadis aja ya. Ini fadilah-fadilahnya. Nah, ini hadis yang kedua. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya annahu qala, ketahuilah kalau Nabi itu pernah bersabda gini ya, ketahuilah sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ini persis nih yang ada di dalam kajian kami itu di NLSP itu, Neuro Leadership Science Qurani. Jadi neuro itu tentang mind, tentang pikiran, tentang otak. Leadership itu kepemimpinan. Science berarti ilmiah, ya, ada bukti-bukti fakta-faktanya, ya, Qurani. Ternyata Al-Quran juga mengungkapnya. Jadi hadis yang kedua ini, ya, ini adalah tanggung jawab masing-masing manusia, masing-masing kita kalau sebagai orang tua, pun anak kita, dia nanti dia tumbuh menjadi balik dewasa, itu kita harus pahamkan bahwa kita akan kembali menghadap kepada Allah, semuanya akan dipanggil, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Asal kita adalah dari surga, nenek moyang kita Adam alaihissalam juga dari surga, maka kembali terbaik kita adalah surga. Dengan cara apa? Berbekal. Wa tazawwadu, dan bekallah kalian, fa inna khairaz zadi, dan bekal yang terbaik ya zadit taqwa. Ya, fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wahai kalian yang cerdas, kalau kalian mau kembali ke tempat terbaik kalian yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, ya amin ya rabbil alamin, maka kalian berbekallah dengan bekal takwa. Ya, dan patuhlah kalian kepada Allah, wattaquni ya ulil albab. Ayo ikut kepada Allah. Ya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, kepada para ulama, ini ulil amri yang sesungguhnya nih, para alim, para ulama itu kan masyayikh kita yang ada di jamaah itu ya, Masya Allah ya. Itu wallahu a'lam bishawab itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat 2 hadis ini. Terima kasih ya. Saya kembalikan kepada forum kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih.